Ibu dan Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menjadi semacam polisi kami di sini untuk menampilkan tokoh-tokoh sufi yang perempuan dengan pemberi kuliah yang perempuan juga. Fatimah yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Yanti, dan sekarang tentang Rabi'ah kita akan mohon Ibu Dr. Ratna Megawangi untuk memperkenalkan kepada kita siapa Rabi'ah. Dan sebelum beliau memperkenalkan Rabi'ah, izinkan saya memperkenalkan ibu pembicara ini sepanjang yang saya ketahui. Pertama, saya terkesan oleh beliau itu ketika menulis buku tentang gender. Apa itu, lupa judulnya, Bu? Membiarkan berbeda. Membiarkan berbeda, ya. Terus yang sebelumnya terbitkan Mizan. Oh, itu yang termudi kata pengantar. Oh, yang membuat kata pengantar untuk The Daw of Islam yang ditulis oleh Sachiko Murata. Pada saat-saat seperti itu, saya banyak berkenalan dengan kaum feminis di Indonesia yang hebat-hebat gitu ya. Tanpa menyebut namanya, saya mengenal beberapa orang tokoh perempuan yang begitu gigihnya membela perempuan sehingga saya seringkali tidak yakin apakah mereka ini membela perempuan atau membela nilai-nilai barat tentang perempuan. Para pembela perempuan itu umumnya meninggalkan nilai-nilai Islam dan sama sekali terbaratkan. Sampai saya ketemu tulisan Ibu Ratna ini. Wah, ini saya bilang ini feminis ini agak lain ini. Beliau sangat kuat berakar pada nilai-nilai Islam. Saya tidak tahu di mana dalam salah satu buku itu saya melihat foto ibu juga dengan sekeluarga, dan diceritakan bahwa ibu ini pernah mengikuti semacam tarekat lah di Amerika Serikat. Beliau ini masuk tarekat karena terkesan, kalau saya tidak salah tangkap, oleh kepribadian pembawa ajaran ini, yaitu Bawa Muhyiddin ya. Saya ada banyak melihat beliau itu sebetulnya di dalam situs-situs internet. Beliau kemudian menjadi pengamal dari tasawuf jauh sebelum Yayasan Tazkiyah ini berdiri. Karena itu beliau sangat relevan untuk membicarakan Rabi'ah pada pertemuan kita sekarang ini. Itu persepsi saya tentang Ibu Ratna ini. Belakangan saya dengar persepsi Ibu Ratna tentang diri saya. Beliau itu menganggap saya ini feminis yang kebarat-baratan itu. Oh enggak. Saya itu dari Mas Budi itu. Oh, dari Mas Budi. Oh, enggak. Iya. Rasanya dulu saya pernah mengundang Ibu juga untuk hadir dalam peringatan Fatimah, tapi beliau kebetulan berhalangan. Jadi saya tidak ingin mengambil waktu yang lebih banyak lagi. Bu, dan sebelumnya saya ingin memperkenalkan sebetulnya kalau pengikut kita ini cukup banyak juga biasanya, Bu. Bisa dilihat dari kursi-kursi bekas mereka duduki. Tapi tidak tahu kenapa kali ini mungkin secara berangsur-angsur mereka akan berdatangan. Kemudian Bu, ini untuk seterusnya saya tidak bisa mendampingi Ibu terus-menerus di sini. Silahkan saja ini Ibu berbicara kepada mereka langsung. Biasanya tradisi kita ini 1 jam untuk presentasi dan 1 jam untuk diskusi. Juga untuk pengetahuan Ibu, kebanyakan di sini ini yang hadir mayoritas adalah kaum feminis juga, Bu. Ya. Ibu-ibu ini kebanyakan, dan hanya sedikit bapak-bapak. Itu bukan karena yang dibawakan pada hari ini Rabi'ah. Sebetulnya ketika yang dibawakan sebelumnya Junaid juga, yang kebanyakan hadir ibu-ibu juga. Sekali lagi Bu, saya mohon maaf kalau tidak bisa mendampingi Ibu di sini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ini suatu kehormatan sekali buat saya diminta oleh Kang Jalal untuk memberikan materi tentang Rabi'ah Al-Adawiyah. Karena yang meminta ini adalah guru besarnya tasawuf, Kang Jalal. Seharusnya beliau yang lebih pantas untuk memberikan materi ini daripada saya. Terus terang saya memang tertarik sekali dengan tasawuf. Tarikan saya ini bukan berarti saya ahlinya dalam bidang ini. Justru saya sedang belajar. Nah, memang kebetulan saya seperti yang sudah diutarakan oleh Kang Jalal tadi pernah mengikuti tarekat Bawa Muhyiddin sewaktu saya masih sekolah di Amerika Serikat. Di mana kalau menurut tarekat ini, seseorang yang berada di jalan tasawuf ini itu harus berhati-hati sekali. Karena memang jalan tasawuf ini seperti jalan yang sangat licin, di mana kalau kita lengah kita bisa jatuh. Bahkan murid-muridnya sering beranggapan bahwa untuk mengaku sudah Islam pun itu adalah sesuatu yang
bukan main, karena Islam itu adalah suatu state, ya, suatu keadaan yang paling tinggi, di mana manusia itu sudah sampai tingkat kesempurnaan moral yang paling tinggi, yang tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang disebut muslim sejati. Itu menurut tarekat Bau Muhyiddin. Nah, begitu juga seorang sufi. Begitu kita mengaku seorang sufi, tetapi kita sebetulnya belum, itu jatuh kita katanya yang paling rendah. Memang jalan sufi ini jalan yang berbeda dengan mengikuti jalan syariat umumnya. Karena jalan sufi ini lebih menitik beratkan kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tokoh sufi wanita yang akan kita bahas pagi ini memang adalah salah satu tokoh sufi yang pertama yang memperkenalkan unsur cinta mutlak kepada Tuhan ke dalam jalan tasawuf ini. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sudah mempunyai buku tentang Rabi'ah. Ini yang menjadi rujukan yang sering dipakai, mungkin paling lengkap mengenai kehidupan Rabi'ah al-Adawiyah yang dikarang oleh Margaret Smith. Juga ada secuplik tapi tidak selengkap ini mengenai Rabi'ah al-Adawiyah, wanita-wanita sufi yang dikeluarkan oleh penerbit Mizan, dan juga menguraikan mengenai sejarah hidup Rabi'ah al-Adawiyah, dan juga beberapa dalam buku Enumerissime. Nah, beliau itu memang seorang scholars, ya, profesor dari Harvard University yang sangat tertarik dengan tasawuf atau sufisme di dalam Islam. Dan kebetulan kalau ada ibu-ibu yang bapak-bapak yang menghadiri beberapa ceramahnya minggu lalu, itu memang sangat positif sekali pandangannya terhadap jalan tasawuf atau sufisme. Bahkan katanya di barat pun jalan tasawuf atau sufisme ini menjadi suatu, boleh dikatakan, tren. Seperti pengalaman saya di Amerika Serikat mengikuti tarekat Bau Muhyiddin, itu ribuan jamaahnya yang sebagian besar 95% itu adalah yang di Amerika Serikat orang Amerika kulit putih dan para profesional. Jadi memang cukup digandrungin. Bahkan kalau orang mendengar sufisme itu mereka akan beranggapan yang sangat simpatis sekali kepada jalan sufisme ini. Lain halnya kalau orang mengatakan Islam. Nah, Islam di barat itu memberikan konotasi yang negatif, ya, bagi orang-orang ya barat atau orientalis, karena yang diasosiasikan dengan Islam itu adalah peperangan, jihad, dan orang-orang Arab yang keras dan sebagainya. Tapi kalau orang bicara sufisme, mereka sangat menghormati sekali. Beberapa murid yang mengenai tarekat ini, mereka lebih senang dikatakan mereka sufi daripada muslim untuk hubungan horizontal dalam masyarakat. Mungkin kita akan memulai mengenai Rabi'ah seperti mungkin yang sudah bisa dibaca juga dari sini yang lebih lengkap. Rabi'ah itu memang adalah seorang sufi wanita yang betul-betul cintanya kepada Allah, kepada Tuhan, yaitu tanpa riset sama sekali, dan tidak ada yang lain, ya, selain Tuhan. Jalan mahabbah ini itu yang dilakukan oleh Rabi'ah al-Adawiyah. Saya pikir kalau orang awam yang tidak mengerti jalan pikiran Adawiyah atau jalan pikiran mahabbah itu akan terkaget-kaget. Kalau kita baca di sini, karena begitu cintanya Rabi'ah terhadap Tuhan, sehingga tidak ada lagi ruang untuk selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan begitu cintanya kepada Tuhan, sampai cinta kepada Rasulullah pun katanya tidak ada ruang di hatinya untuk mencintai selain Allah. Nah, itu beberapa yang cukup kontroversial dan mungkin kita itu akan terkaget-kaget, ya. Dia juga berkata bahwa karena besarnya cinta di dada Rabi'ah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada ruang sedikit pun di dalam dadanya untuk membenci setan. Nah, itu juga dikisahkan mengenai kehidupan Rabi'ah. Ka'bah pun itu bisa menjadikan penghalang. Kita kan biasanya kalau ke Mekah lihat Ka'bah, bangunan, ya, Ka'bah itu merasa tergetar. Nah, bagi Rabi'ah, karena cintanya hanya kepada Allah saja, nah, Ka'bah yang secara fisik dia lihat itu yang banyak menjadi pusat kiblat dari orang-orang Islam itu bisa menjadi seperti berhala. Nah, inilah yang mungkin menjadi sangat kontroversial sekali. Nah, saya pikir ini perlu diklarifikasi, ya, perlu diklarifikasi karena hal-hal yang demikian ini bagi orang awam mungkin cukup berbahaya. Karena seperti yang dikatakan Rabi'ah tadi bahwa tidak ada ruang di hatiku karena besarnya, seluruhnya sudah diisi rasa cinta, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak membenci setan.
Nah, kalau ini bagi orang awam yang mendengarnya tentunya akan mempunyai dampak yang cukup berbahaya, karena kita kan kalau dalam syariat itu kan tahu bahwa ada baik dan buruk, mana halal, mana haram, mana yang disukai Allah, mana yang tidak, begitu. Jadi semuanya itu jelas. Ada setan, ya ada yang baik, begitu. Setan itu yang jahat, yang baik. Nah, setan itu harus ditinggalkan dan harus dibenci. Nah, itu kan dalam bicara syariat. Makanya Al-Hujbiri mengatakan bahwa sebetulnya jalan menuju mahabbah itu adalah hanya diperuntukkan kepada orang yang sudah mengerti. Jadi orang yang sudah sampai kepada tingkatan yang sudah paling tinggi. Seperti kita tahu bahwa ada beberapa tingkatan, karena kalau jalan tasawuf itu harus melalui beberapa tahap-tahapan. Jadi tidak bisa langsung misalnya kita pada level masih nafsu amarah, langsung kita mau loncat kepada level ma'rifat, ya, mahabbah. Oleh karena itu perlu tahap-tahapan ini atau makam-makam ini harus dilalui oleh orang yang mencari jalan ruhani ini. Nah, tidak bisa seseorang yang masih pada level nafsu amarah, nafsu terendah yang paling rendah, itu kemudian merasakan bahwa Tuhan itu adalah maha dekat yang harus dicintai, sehingga kita tidak perlu untuk membenci setan. Nah, inilah yang berbahaya, karena kalau menurut Sachiko Murata dalam bukunya The Dao of Islam, cinta atau mahabbah itu tidak bisa diberikan kepada orang yang picik, yang masih pada level nafsu terendah, dan hanya bisa diberikan kepada orang yang sudah sampai. Nah, Rabi'ah mengatakan demikian karena Rabi'ah sudah pada level yang paling tinggi, yang sudah tidak ada lagi yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang harus kita camkan di sini, ya, karena memang jalan sufi ini jalan yang saya pikir ada bagusnya, dan saya pikir saya juga tertarik dengan sufi karena itu jalan hati, ya, jalan hati, membersihkan hati dan seterusnya supaya kita bisa mencapai ma'rifat. Tetapi untuk menjadi ma'rifat itu bukan keadaan kita yang umumnya ini. Ma'rifat itu adalah suatu tujuan yang harus kita raih. Hanya sedikit segelintir orang yang sudah mencapai ma'rifat. Bahkan kalau guru saya mengatakan bahwa Muhyiddin mungkin 1 di antara 10 juta bahkan 100 juta orang itu yang bisa mencapai level ma'rifat. Nah, kalau orang yang belum tidak mengerti ini dan sudah merasa sufi, itu akan bahaya sekali. Dan saya sendiri punya kawan yang bilang kepada saya, wah, saya tertarik dengan sufi dan saya pikir saya sudah sufi. Kemudian kalau kita lihat bagaimana tindakan-tindakannya, karena mungkin dia merasa bahwa Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, ya, dan dia merasa dekat dengan Tuhan, dan akan cenderung dia itu menjadi tidak mengabaikan lagi hukum-hukum atau syariat yang jelas sekali mengatakan mana yang benar, mana yang salah. Nah, orang yang tidak tahu mana yang baik, mana yang benar, sudah merasa dirinya ma'rifat, itu tentunya akan berbahaya sekali, dan dia cenderung akan toleran terhadap hal-hal yang buruk. Sehingga bukan saya membicarakan dia, tapi pernah saya lihat dengan mata sendiri bahwa kelakuan-kelakuannya itu sangat bertentangan dengan syariat. Nah, itu yang saya pikir itu berbahaya sekali dan perlu kita camkan. Nah, kalau menurut Al-Ghazali itu ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan supaya kita bisa mencapai mahabbatullah seperti yang telah diraih oleh Rabi'ah Al-Dawiyah. Misalnya, tahapan-tahapan yang harus dilalui itu adalah kita harus selalu bertaubat. Taubat itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi kita terus bertaubat dalam diri kita, karena kita masih dalam level manusia yang debu, ya, manusia yang rendah, yang banyak dosanya. Nah, kalau kita terus bertaubat berarti kita tentunya akan merasakan bahwa kita itu adalah masih pada level yang masih rendah sekali. Nah, itu adalah kalau kita mengakui bahwa kita masih banyak dosa, itu cikal bakal bahwa kita akan naik tingkatannya menjadi manusia yang lebih baik lagi walaupun belum sempurna. Jadi rasa taubat itu yang perlu selalu kita lakukan dalam hidup kita. Nah, kemudian selain taubat juga itu adalah kesabaran. Kesabaran dari apa saja yang menimpa kita bersabar. Nah, itu juga adalah jalan, ya, menuju kita supaya bisa mencapai ma'rifat. Kemudian selalu bersyukur. Bersyukur kepada apa saja yang kita miliki. Jadi kita tidak pernah mengeluh bahwa kita kurang. Kita tidak pernah mengeluh bahwa kita masih banyak yang belum terpenuhi keinginan kita. Karena apa saja yang kita miliki, apa saja yang Tuhan berikan kepada kita, itu kita harus syukurin. Nah, rasa bersyukur ini itu juga adalah salah satu pendidikan kepada jiwa
kita yang masih bawah itu untuk supaya selalu nantinya menjadi ridho dengan apapun yang Allah berikan. Kemudian selalu mengharap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengharap bahwa Allah itu akan selalu meridhoi kita. Nah, selalu mengharap ya. Kemudian juga ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rasa takut ini tercermin juga dari tindakan kita. Ya, kalau kita ada rasa takut kepada Allah, tentunya kita akan takut berbuat sesuatu yang melanggar atau sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kemudian ada juga tahap yang lebih tinggi, itu adalah kerelaan kita untuk miskin. Kerelaan miskin artinya fakir. Mungkin ini juga perlu diklarifikasi karena ini bisa diartikan juga negatif ya. Sampai yang paling tinggi itu ya, itu adalah zuhud katanya ya. Zuhud itu adalah mengucilkan diri dari keramaian dunia dan menarik diri dari segala kesenangan duniawi. Nah, kalau kita sudah bisa mencapai zuhud itu, barulah kita bisa mencapai level lebih tinggi lagi. Apa yang disebut kita sudah mencapai level ma'rifat. Ma'rifat itu adalah tauhid ya. Kita selalu menggabungkan keinginan Allah dengan keinginan kita. Kita selalu bergantung sepenuh-penuhnya kepada Allah. Tawakal tidak ada pun yang kita gantungkan selain Allah. Jadi kita tidak bergantung kepada ciptaan-ciptaan Tuhan, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan baru akhirnya timbul rasa cinta mahabbah. Nah, oleh karena itu level ma'rifat, cinta atau mahabbah itu level yang paling tinggi sekali. Dan mahabbah ini ada juga macam-macamnya. Mahabbah itu merupakan kerinduan kita kepada Allah. Nah, yang selalu kita rindu kepada Allah, jiwa ini terus-terusan merintih. Itu yang dilakukan oleh Adawiyah dengan juhudnya. Dia selalu menangis sepanjang malam. Dia selalu rindu karena dia cinta kepada Tuhan. Dia rindu itu ada suatu penderitaan jiwa yang ingin bertemu selalu dengan kekasihnya. Kerinduan itu adalah yang juga bagian dari mahabbah. Dan selain kerinduan itu juga bahwa dia itu akan selalu dekat, merasa dekat kepada Allah dan ingin intim selalu kepada kekasihnya. Kemudian ridho. Artinya ridho di sini kalau menurut Rabi'ah itu dikatakan apapun kesengsaraan yang diberikan Allah kita terima dengan senang hati, dengan tawa, dengan gembira, dengan lapang dada. Seperti halnya kita mendapatkan kebahagiaan. Jadi sengsara dan kesenangan bagi orang yang sudah ridho, sudah mencapai level mahabbah itu tidak ada bedanya lagi. Sehingga digambarkan kata Rabi'ah panjang malam sujud berdoa, mahabbah, bermahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian dia tertidur, ada jerami yang jatuh ke matanya dan menusuk matanya ya, sehingga berdarah. Tetapi Rabi'ah tidak tahu bahwa matanya itu berdarah. Karena begitu penuhnya rasa hatinya itu, cintanya selalu mengingat Allah, sehingga kesengsaraan atau penderitaan fisik yang dia alaminya dia tidak rasakan. Itu pada level yang tinggi sekali. Nah, mungkin ini yang saya juga rasakan ya, bahwa banyak sekali tanggapan-tanggapan negatif terhadap jalan tasawuf ini karena mungkin yang juhud ya, atau yang meninggalkan kehidupan duniawi itu seolah-olah banyak dituding oleh banyak ulama juga, terutama yang syariat itu, bahwa tasawuf ini berbahaya sekali karena meninggalkan dunia. Padahal kan dunia itu memang harus juga kita lakukan. Tetapi sebetulnya yang disebut juhud ini mungkin bukan ya, kalau Rabi'ah Adawiyah itu mungkin satu di antara berapa puluh juta yang bisa sampai ke sana sehingga dia bisa juhud tidak memerlukan apa-apa. Ya, bahkan selama 30 tahun jiwa rendahnya itu katanya menginginkan sebuah kurma segar. Tapi karena dia ingin mendidik jiwa rendahnya itu supaya tidak diberikan peluang untuk muncul, dia menahan dirinya untuk tidak makan kurma segar selama 30 tahun. Padahal kurma itu banyak tersedia di sana. Itu kan juhud yang sangat ini ya. Dan saya pikir kalau untuk kehidupan kita yang sebagai orang awam yang ya ingin mencapai ke sana ya, ada pepatah yang dikatakan oleh saya pikir ya, Ibnu Arabi yang sebetulnya yang disebut juhud itu bukan berarti secara fisik ya kita menarik diri dari kehidupan duniawi, dari kehidupan masyarakat, kemudian kita menolak segala kesenangan duniawi, tetapi adalah ya bagaimana ya kita bisa masuk ke dalam duniawi ini tanpa terpengaruhi oleh dunia. Jadi ibarat seekor ikan yang berenang di laut asin, tetapi tidak membuat si ikan itu menjadi asin. Padahal dia itu berkecimpung di garam ya, asin sekali itu, tapi ikan tetap tawar, jadi tidak menjadi asin. Nah, mungkin itu yang disebut juhud. Jadi persepsi kita saja yang kita rubah.
ya oke lah, kita bekerja di dunia, ya, kita bermasyarakat, kita melakukan sesuatu di dunia ini, dan kita juga memerlukan misalnya dunia ini untuk kebutuhan dasar kita. Tapi bukan itu tujuan kita. Kita tahu bahwa ini adalah sekedar illusion, ya, atau sesuatu yang tidak nyata. Tetapi kita harus laluin. Kalau menurut Bapak Muhyiddin yang saya pelajarin, beliau mengatakan bahwa pretend to believe in the world, but don't pretend to believe in God. Artinya, kamu pura-pura saja kamu bahwa dunia ini ada, sehingga kamu ya udah, begitu kamu berkecimpung sini, tapi bukan berarti ini adalah yang nyata begitu. Tapi jangan berpura-pura kamu percaya sama Tuhan, karena Tuhanlah yang nyata. Yang lainnya ada illusion atau ilusi. Sehingga ada seorang sufi juga yang mengatakan bahwa sebetulnya hidup kita ini mimpi, baru kita terbangun dari mimpi ketika kita meninggal. Artinya, oke lah, kita hidup di dunia, kita bekerja, kita berkarir, atau kita melakukan sesuatu di dunia ini, tapi itu bukan tujuan, itu bukan segala-galanya, karena ini hanyalah illusion, ini hanyalah mimpi. Nah, saya pikir itu mungkin pengertian zuhud yang bisa kita terapkan, ya, dalam kehidupan modern ini. Memang kalau kita secara literal, ya, membaca apa yang dikerjakan oleh Rabi'ah, itu memang itu jauh, ya, dari jangkauan kita sebagai orang awam. Bagaimana zuhudnya Rabi'ah itu, bagaimana dia tidak menginginkan sama sekali selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasul pun dia tidak memberikan tempat cintanya kepada Rasulullah, karena hanya Allah saja. Nah, itu kan maksudnya interpretasinya harus kita ini kan, bahwa karena cintanya sudah terbakar penuh pada Allah sehingga tidak ada ruang lagi. Bukan berarti dia tidak cinta kepada Rasulullah, tapi ini kan sudah pada level yang tinggi sekali, ya. Nah, makanya ada dua jalan memang nih, ya. Ada dua jalan untuk kita mencapai kepada Tuhan, ya. Pertama itu adalah jalan syariat, ya. Kemudian yang kedua itu adalah jalan tasawuf. Nah, kalau Sachiko Murata yang dia itu menjabarkan pemikiran Ibnu Arabi, mengatakan bahwa jalan syariat ini adalah jalan yang bagi hamba-hamba yang sangat terkagum-kagum dengan Allah Subhanahu wa taala, karena di hatinya itu Tuhan diungkapkan dalam hatinya bahwa Tuhan itu agung, Tuhan itu besar sekali, agung dan besar, sehingga si hamba yang penyembah itu merasa bahwa Tuhan itu adalah yang perlu dikagumin dan ditakuti. Nah, jalan yang seperti ini itu adalah bahwa kecenderungan manusia untuk, karena dia kagum dengan Allah, ya, dia ingin menjalankan, ya, syariat-syariatnya itu dengan pengagungan dan takut kepada Allah. Sehingga ada yang disebut bahwa jalan syariat itu jalan penuh dengan ketakutan. Nah, kalau Rabi'ah itu mengkritik jalan ini, ya, mengkritik jalan ini karena dianggapnya bahwa kita itu katanya menyembah Allah, kita menjalankan cara syariatnya itu levelnya seperti budak katanya, yang kita ingin mendapatkan pahala atau mendapatkan surga dan kita takut kepada neraka. Nah, itu adalah jalan syariat. Nah, jalan syariat ini karena penuh kekaguman, dan ini membuat ada jarak antara manusia, si hamba itu, dengan Tuhan. Karena kekaguman dan ketakutan kepada Tuhannya itu adalah menimbulkan jarak. Nah, jarak ini adalah keterpisahan antara Tuhan dan manusia. Sachiko Murata mengatakan bahwa dengan adanya jarak ini akan membuat si hamba itu menderita. Kalau Ibnu Arabi mengatakan itu akan mengkerut hatinya, karena dia itu menginternalisasikan bahwa Tuhan itu sesuatu yang jauh, sehingga kering begitu. Dia tidak merasakan apa itu cinta, apa itu bersatu dengan Tuhan, atau tidak merasakan mahabbah, ya, mahabbah kepada Tuhan. Nah, dalam kehidupan masyarakat kita berat kepada syariat, ya, syariat, dan akhirnya hanya mengandalkan dosa yang benar, terus kemudian halal haram. Nah, itu dalam Sachiko Murata dikatakan bahwa itu akan membuat masyarakatnya menjadi sangat saklek dan hitam putih, ya, kafir beriman, ya, hitam putih, salah benar, halal haram, itu tidak toleran. Nah, mungkin kita juga sering melihat gitu, ya, banyak mungkin, ya, di antara kawan-kawan kita misalnya dalam kerja, dalam bergaul, itu kita lihat banyak orang-orang yang begitu kuat syariatnya, kadang-kadang sampai hitam begininya, ya, karena banyaknya sujud, tetapi hubungan habluminanasnya itu tidak sensitif sama sekali,
Ya, kita sering merasakan itu. Dia keras, dia cepat marah, dia menghujat, kemudian dia menjudge, ya, bahwa kamu salah, ini benar, itu nggak betul, saya yang betul, bagian saya salah. Nah, itu kan jalan-jalan seperti itu. Nah, itu yang membuat kehidupan masyarakat itu menjadi kering, ya, kurang rasa sensitivitas dalam pergaulan habluminanasnya. Nah, oleh karena itu, yang terlalu berat kepada syariat itu perlu diimbangi dengan juga jalan mahabbah ini, jalan cinta. Nah, kalau si hamba itu kemudian merasakan dalam hatinya bahwa Tuhan itu maha penyayang, maha pemurah, maha kasih, kemudian maha dekat, ya, dia merasakan itu, maka yang akan dia rasakan itu adalah rasa keintiman, karena dia tahu bahwa Tuhan itu adalah dekat dan penuh kasih sayang, Rahman Rahim. Nah, dia menginternalisasikan bahwa Tuhan itu Rahman Rahim, itu akan membuat ada kelapangan di dadanya, ada cinta di dadanya. Cinta itu membuat lapang, cinta itu membuat dada lapang, sehingga kelapangan dada ini membuat keintiman. Nah, keintiman ini bisa memberikan rasa penyatuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kembali lagi pada tingkatan-tingkatan itu, bukan berarti syariat itu tidak perlu. Nah, seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Al-Ghazali, bahwa kalau syariat saja, ya, tanpa diimbangi dengan ini, dengan jalan tasawuf, ini akan tidak berimbang. Oleh karena itu harus diimbangi dengan jalan tasawuf. Tetapi kalau tasawuf saja tanpa syariat, itu bisa bahaya seperti tadi yang saya sudah katakan. Karena manusia-manusia umumnya, secara umumnya kan adalah manusia-manusia yang masih levelnya pada nafs amarah. Ya, termasuk kita, termasuk saya, level masih rendah sekali nafs amarah begitu. Ya kan? Nafs amarah ini harus dididik, harus disucikan, ya, dengan tadi tahap-tahapan itu, ya, taubat, ya, syukur, sabar, dan seterusnya sampai kepada level tinggi juhud begitu. Nah, itu nafs amarah itu harus dididik, disucikan sehingga dia bisa pada level yang lebih tinggi lagi. Kalau syariat itu tidak dipentingkan, maka masyarakat akan anarkis, karena mayoritas masyarakat masih dalam level nafs amarah. Oleh karena itu, untuk mendidik jiwa-jiwa yang masih paling rendah levelnya, itu diperlukan sebuah struktur. Struktur itu yang memberikan standar mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram, mana yang disenangi, mana yang tidak disenangi. Nah, struktur ini tentunya ini berupa syariat yang harus dipatuhi, rambu-rambunya harus jelas. Tanpa struktur, ya, manusia itu hanya ingin mahabbah saja, itu akan menjadi masyarakat anarkis. Tidak ada rambu-rambu hukum, masyarakat akan keotik. Tapi tanpa mahabbah, hanya struktur saja, masyarakat akan menjadi kering, penuh dengan kekerasan, penuh dengan hubungan yang sangat syariat oriented, ya, hubungannya hukum saja. Hubungan manusia itu hukum saja. Nah, itu kering, ya, tidak ada rasa sensitivitas dalam hati. Nah, oleh karena itu harus diseimbangkan. Jadi saya pikir misal bapak-bapak dan ibu-ibu membaca buku Rabi'ah, karena emang itu langsung level mahabbah, ya. Ya, level mahabbah yang saya pikir itu perlu diklarifikasi begitu, ya. Nah, memang kalau kita yang sudah tertarik dengan jalan ini, apa yang telah dicapai Rabi'ah itu harus dijadikan sebagai cita-cita kita semua. Kita bagaimana caranya bisa merasakan bahwa Tuhan itu betul-betul ada di dalam diri kita. Tuhan itu betul-betul ada, ya, betul-betul mencintai kita, dan kita selalu rindu, merintih setiap saat untuk bisa kita sampai, bisa melihat Tuhannya. Nah, itu yang yang perlu kita raih, ya. Mungkin itu masih jalan jauh sekali, ya. Jadi kita itu menjadi tujuan yang harus kita raih. Mungkin sementara itu sebagai kita manusia awam, ya, sebagai hamba yang masih doif, ya itulah kita perlu menyucikan jiwa kita, supaya kalau jiwa itu disucikan dari nafs amarah, akan sampai level kepada nafs lawamah. Level lawamah ini adalah the blaming soul. Jadi jiwa yang sudah tahu mana baik mana buruk, dan dia menyalahkan diri sendiri. Dengan menyalahkan itu dia bertobat, ya. Nah, itu lawamah itu mungkin kita semua, ya, udah sampai sini begitu, ya, lawamah, karena kita masih ada nurani. Kalau kita berbuat baik, ada nurani yang rasa sesuatu kebahagiaan. Tapi kalau kita berbuat jahat atau melanggar sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan, ada nurani kita itu yang merasa bersalah. Nah, itu kita sudah berada pada level nafs lawamah yang lebih bagus daripada nafs amarah. Kalau nafs amarah itu, ya, kita berbuat jahat, berbuat apapun, kita tidak akan merasa bersalah sama sekali. Penyucian jiwa ini dengan tahap-tahapannya tadi, ya, taubat, syukur, terus sabar selalu, terus kemudian fakir, ya, juhud. Nah, itu adalah perjuangan batin kita, jihadun nafs, ya. Jadi jihad yang terbesar kalau menurut Rasulullah. Kalau jihad perang di luar itu enteng katanya.
Dengan peperangan itu sangat gampang, tapi yang paling berat itu adalah jihadun nafs, melawan ya kecenderungan nafsu yang bawah kita. Itu yang paling berat sekali. Nah, kalau kita sudah terus mengasah diri kita sampai level yang tinggi lagi, insya Allah kita sudah menjadi nafs mutmainah. Nah, ini dikisahkan juga ya bagaimana pengalaman Rabi'ah. Sewaktu Rabi'ah sakit ya, mendekati ajalnya, jadi banyak syekh besar, ulama besar yang berkeliling di sekitar tempat tidurnya menunggu Rabi'ah. Kemudian Rabi'ah berkata, "Hai kalian, berdirilah," katanya, "keluarlah, berikanlah jalan kepada nabi-nabi untuk datang," katanya. Kemudian ketika syekh itu berdiri dan keluar, kemudian terdengarlah surat, "Wahai jiwa yang dalam ketenangan, nafsu mutmainnah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi olehnya. Masuklah kau dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku." Jadi hanya nafsu mutmainnah saja yang bisa diridhoi oleh Allah dan kembali kepada Allah. Nah, Rabi'ah sudah mencapai itu karena itu terdengar suara itu. Suara surat 89 ayat 27 sampai 30. Itu yang menarik dari Rabi'ah. Kemudian mungkin saya akan menerangkan apa yang disebut juhud juga ya. Jadi proses kita untuk menjadi juhud ya, bukan berarti kita harus menarik diri, tetapi juhud itu adalah kita supaya tidak mencintai ya apapun atau tidak mengakui hak yang lain ya sebagai yang nyata kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sebetulnya tujuan dari juhud itu. Jadi tidak ada ruang sedikit pun ya yang kita miliki, terus kemudian kita cintai, kita agung-agungkan, kita inginkan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang disebut bagaimana dalam hidup kita ini selalu melepas diri kita dari attachment atau attachment itu adalah cinta kepada yang lain selain Allah. Nah, cinta yang paling tinggi nilainya mungkin cinta orang tua kepada anak ya. Nah, ini mungkin kita dekat dengan Idul Adha ya, dan kita dianjurkan untuk berkorban. Saya ingin mengkaitkan ini cerita hakikat di balik kita berkorban di Idul Adha dengan cara kita mengurangi atau memotong attachment dalam diri kita. Nah, kebetulan dari Bawa Muhyiddin ya yang saya pelajarin bahwa sebenarnya manusia itu penuh dengan ilah-ilah ya. Artinya ilah-ilah itu yang dia senangin, yang dia cintai, yang dia puja ya selain Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, puja apa yang dia senang itu bisa berupa karir, bisa berupa kekuasaan, bisa berupa kebanggaan terhadap dirinya sendiri, bisa berupa kebanggaan terhadap kepandaiannya ya, apa yang telah dicapai, dan juga bisa berupa ya uang, materi, rumah dan segala macam. Itu adalah ilah-ilah yang kita senangin. Nah, itu kalau menurut jalan ini Rabi'ah itu mengatakan bahwa ini adalah akan menjadi hijab kita ya, hijab kita antara kita dengan Tuhan. Nah, cinta yang paling besar itu kualitasnya itu adalah selain Tuhan itu adalah cinta orang tua terhadap anaknya. Nah, ini dikisahkan kenapa Allah itu menyuruh Ibrahim menyembelih anaknya sendiri Ismail. Nah, kalau kita tahu sejarahnya, ceritanya, Ibrahim itu kan punya anak kan setelah usia tua sekali. Dia tidak pernah punya anak sama sekali. Nah, setelah usia tua baru dia dikaruniai seorang anak laki-laki, Ismail. Nah, bisa dibayangkan ya bagaimana sukacitanya Ibrahim itu sewaktu memiliki Ismail. Cintanya begitu besarnya terhadap anaknya, karena katanya usianya sudah 80 tahun lebih begitu ya. Dia itu baru pertama kali punya anak. Nah, cintanya besar sekali kepada Ismail. Nah, Allah melihat itu. Ini yang ditafsirkan oleh jalan sufi ya. Allah mengetahui betapa besarnya cintanya itu terhadap anaknya sehingga bisa menghalangi cintanya kepada Tuhan. Jadi sebagai hijab juga terhadap Tuhan, dan itu tidak layak dimiliki oleh seorang nabi yang mencintai selain Tuhan, selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu merupakan Ismail berubah menjadi attachment bagi Ibrahim yang bisa menghalangi kualitas keimanannya dia, karena dia seorang nabi. Oleh karena itu Allah itu menginginkan supaya Ibrahim itu betul-betul tidak ada lain selain Allah, hanya la ilaha illallah. Tapi Ismail ini adalah sebagai hindrance, sebagai halangan untuk mencapai la ilaha illallah yang sepenuhnya. Nah, diperintahkanlah Ibrahim itu untuk menyembelih anaknya Ismail. Bayangkan ya, seorang ayah yang begitu cintanya kepada anaknya, yang cintanya bukan main, yang dia rindu-rindukan bertahun-tahun, kemudian disuruh untuk menyembelih anaknya. Nah, ini adalah suatu pergulatan batin, termasuk jihadun nafs sebagai si Ibrahim ya, untuk melihat ya apakah ujian ini dia akan bisa
lulus ya, apakah dia bisa mengalahkan ya cintanya kepada anaknya untuk cinta kepada Allah? Nah, tapi akhirnya ya dengan perjuangan batin yang berat, akhirnya Ibrahim menuruti apa perintah Allah. Ya, perintah Allah yang artinya itu adalah Ibrahim akan menyembelih Ismail, tetapi suatu pedang Ibrahim akan diinikan kepada anaknya, kemudian menurut ceritanya berubah menjadi seekor domba. Nah, artinya sewaktu ketulusan Ibrahim untuk memotong attachment kepada anaknya karena cintanya kepada hanya Allah Subhanahu wa taala, disitulah sudah terputus attachment dia dan hanya pada Tuhan sajalah dia mencinta. Sebetulnya makna dari kisah Ibrahim ini, kita kan disuruh berkorban, tapi yang dikorbankan sebagai seekor kambing itu sebetulnya simbol, sehingga ada ayat bukan darah atau dagingnya itu yang sampai kepada, yang kita korban itu akan kembali yang sampai kepada Tuhan, tapi bukan itu, tapi takwanya itu yang akan sampai begitu. Nah, artinya gitu bahwa manusia ya akhirnya disuruh untuk selalu berkorban, tapi bukan arti korban yang itu hanya simbol aja untuk ritual syariat, oke, kita laksanakan, tapi bukan itu intinya. Intinya adalah bagaimana kita selalu memotong attachment yang kita senangin. Oke lah, kita sekarang attachment terhadap harta ya harta itu kan mudah sebetulnya ya, mungkin yang kepada anak itu yang paling sulit, itu paling tingkat tinggi. Nah, di attachment yang kita punyai, entah harta, entah kekuasaan, entah kekaguman pada diri sendiri, entah segala macam lah yang kita anggap penting dalam hidup kita, ini harus kita potong selalu. Dalam rangka pemotongan inilah kita dalam proses jalan juhud begitu. Juhud bahwa kita oke lah, kita kaya nggak apa-apa, tapi kita nggak terpengaruh dengan kekayaan kita. Kita punya uang misalnya, nggak apa-apa, kita tidak terpengaruh. Seandainya Allah mengambil pun tidak apa-apa. Nah, indikator orang yang sudah beriman atau tidak, ya itu adalah dia tidak akan ada rasa sedih, kecewa, ya apapun. Itu adalah indikator orang yang sudah sampai imannya atau tidak. Itu aja yang saya bisa tafsirkan dari apa yang saya baca dari Rabi'ah Al-Adawiyah ini. Mungkin kalau mau lebih banyak tahu tentang Rabi'ah bisa baca langsung bukunya dan lebih lengkap sekali. Mungkin kalau ada diskusi atau pertanyaan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya kira dari pemaparan Ibu Ratna Megawangi kita sudah dapatkan beberapa hal yang menarik dari tokoh sufi pada pagi hari ini, yaitu Rabi'ah Al-Adawiyah. Tapi paling tidak saya bisa gambarkan bahwa pagi hari ini dengan sufi Rabi'ah Al-Adawiyah kita mendapatkan pelajaran cinta yang sangat berharga. Bagaimana sesungguhnya dengan Rabi'ah Al-Adawiyah kita mempelajari bagaimana cinta yang sesungguhnya. Cinta yang bisa membedakan mana yang seharusnya kita jadikan wasilah saja, sebagai perantara saja, dan mana sungguhnya yang harus kita jadikan ghoyah, jadi tujuan kita. Sehingga apa yang diutarakan oleh Bu Ratna Megawangi tadi, paling tidak kita bisa membedakan sesuatu yang seharusnya jadi wasilah saja, kemudian tidak menjadi hijab kita. Bagaimana kita menjadikan Ka'bah itu tidak sebagai tujuan kita menyembah Ka'bah, tapi bagaimana itu sebagai wasilah perantara kita menuju sesuatu yang lebih real, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak sekali digambarkan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah. Saya kira nanti kita coba minta lebih diintrodusir lagi oleh Bu Ratna Megawangi, paling tidak beberapa biografi Rabi'ah Al-Adawiyah yang memang yang saya ketahui sangat singkat dan sangat sedikit sekali referensi tentang Rabi'ah Al-Adawiyah. Seorang Rabi'ah Al-Adawiyah yang saya tahu namanya itu karena dia anak keempat, makanya dinamakan Rabi'ah, anak keempat dari empat bersaudara yang semuanya perempuan. Seorang Rabi'ah Al-Adawiyah adalah seorang perempuan yang yatim piatu dari kecil, yang akhirnya kalau kita lihat dia sampai kepada konsep mahabbatullah, cinta kepada Allah itu karena perjalanan hidup beliau yatim piatu kemudian jadi budak, dan kecintaan dia kepada Allah itulah yang dilihat oleh tuannya yang kemudian membebaskan dia dari dia jadi budak itu. Ada beberapa cerita yang tadi sangat menarik akan kita perbincangkan dari Ibu Ratna Megawangi, yang kalau kita tidak pandai-pandai memahaminya kita akan terjebak kepada sesuatu yang seharusnya salah. Ada satu konsep dari Rabi'ah Al-Adawiyah tentang roja dan khauf, tentang pengharapan dan ketakutan, pengharapan dari surga dan ketakutan dari neraka, yang itu dihantam, dibebaskan, dihilangkan semua dari Rabi'ah Al-Adawiyah. Jadi kalau Anda beribadah untuk mengharapkan surga dan Anda berbuat salah karena takut kepada neraka, bahwa Anda sudah terjebak kepada sesuatu yang sesungguhnya Anda kembali lagi kepada tingkatan yang paling bawah.
Rabi'ah Adawiyah tidak punya ruang lagi di dalam hatinya untuk bahkan membenci setan sebagaimana diterangkan oleh Burat Nami Gawang itu, karena di hatinya sudah penuh dengan mahabbah dan cinta kepada Allah. Sesungguhnya pelajaran cinta yang paling penting kita ambil dari Rabi'ah Adawiyah adalah itu, bagaimana kita tidak menyisakan sedikit pun dalam kecintaan kepada Allah itu, kita tidak menyisakan sedikit pun untuk mencintai sesuatu yang di luar Allah. Tetapi paling tidak dalam kehidupan kita, karena kita bergaul dengan realitas sosial yang ada, paling tidak menurut saya dalam konsep Rabi'ah Adawiyah itu kita bisa praktekkan hanya sampai pada, kalau menurut Ibnu Arabi, pada tingkatan ketiga. Jadi kita tidak berhenti kepada kita bertemu kepada Allah, tetapi kita minallah ilal ard ma'allah. Bagaimana kita setelah ketemu kepada Allah itu kita kembali ke dunia tetapi bersama Allah. Oleh karenanya yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sosial ini, bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia itu tapi membawa cinta kita dengan cinta Allah, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan itu refleksi dari nilai-nilai yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya antarkan. Untuk lebih lanjut ada waktu 1 jam lagi kita bisa dialogkan tentang Rabi'ah Adawiyah ini. Paling tidak buat ibu-ibu terutama bisa menjadi figur alternatif dari sufi-sufi yang lain yang terutama kebanyakan laki-laki. Kita sudah beberapa minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang Fatimah Az-Zahra yang begitu mulia, yang juga akan kita banyak teladani dalam kehidupan kita. Dan yang sekarang Rabi'ah Adawiyah dengan konsep cinta kepada Allah ini paling tidak juga menuntun kita untuk sampai kepada sesuatu yang kita inginkan bersama, yaitu liqa Allah, bertemu kepada Allah. Saya persilahkan kita buka dulu 3 pertanyaan terlebih dahulu, nanti kalau ada waktu kita lanjutkan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai konsep cinta kepada Allah, mahabbatullah dari Rabi'ah ini, dari salah satu buku dari yang ibu tunjukkan tadi, ada cerita bahwa Rabi'ah pernah dilamar oleh 2 orang ulama besar. Salah satunya yang saya ingat masih itu, salah satunya Hasan Al-Basri, tapi kedua-duanya ditolak karena cintanya begitu besar kepada Allah. Kalau nggak salah itu ya, saya baca di buku itu. Nah, kemudian saya teringat akan hadis Nabi yang pada waktu itu salah seorang sahabat diperhatikan oleh Nabi selalu menghabiskan waktunya hanya untuk beribadah. Kemudian Rasul berkata waktu dalam dialognya itu, intinya mengatakan bahwa jangan beribadah terus-terusan, selalu beribadah sehingga melupakan yang lain, melupakan hubungan dengan manusia. Karena Nabi berkata, aku pun minum, aku makan, dan aku nikah. Itu salah satu kata Nabi. Jadi dalam hal ini ada kontroversial antara penolakan Rabi'ah untuk melakukan nikah atau kawin dengan hadis Rasul yang tadi gitu, bahwa Rasul makan, Rasul minum, Rasul tidur, dan Rasul pun menikah gitu. Saya melihat ada satu kontroversi itu. Ya, saya mau tanya tanggapan dari Ibu Ratna. Itu yang pertama. Yang kedua tentang cinta kepada anak. Tadi cerita Nabi Ibrahim memang saya juga setuju. Tapi ada satu lagi contoh dari Rasul, yaitu cintanya Rasul kepada Siti Fatimah Az-Zahra ini yang begitu besar. Apakah itu berarti meninggalkan tempat sedikit di dalam hati Rasul akan cinta kepada Allah yang dibagi kepada anaknya Fatimah Az-Zahra ini? Itu yang kedua. Kemudian tentang Rabi'ah lagi, cintanya itu yang udah besar sehingga tidak ada tempat lagi di hatinya untuk manusia. Kita tahu salah satu sifat kesufian adalah selalu berhikmat kepada sesama manusia. Kalau sampai Rabi'ah yang nggak punya lagi perasaan cinta kepada manusia, bagaimana Rabi'ah itu bisa berhikmat kepada sesama manusia? Itu jadi 3. Yang kemudian yang keempat, tadi salah satu pernyataan ibu bahwa hidup hanyalah mimpi. Itu mungkin saya nggak tahu siapa yang mengatakan, tapi kalau Quran jelas-jelas mengatakan bahwa hidup adalah permainan dan senda gurau. Itu jelas-jelas Quran yang bilang itu. Jadi bukan mimpi, itu adalah hidup, permainan dan senda gurau. Saya lupa surat berapa dan ayat berapa. Saya minta tanggapan ibu atas 4 pertanyaan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, kami ada mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, menyambung pertanyaan dari Bapak tadi, karena begitu besarnya cinta Rabi'ah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada tempat dalam hatinya lagi untuk cinta kepada yang lain sekalipun kepada Rasulullah. Sedangkan kita diwajibkan atau dianjurkan, pertama cinta kepada Allah, yang kedua cinta kepada Rasulullah. Kalau sekiranya tidak ada cintanya kepada Rasulullah,
tentunya Rabi'ah nanti tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Kan kita belum tahu apakah Allah sudah menjamin Rabi'ah akan masuk surga begitu. Kemudian kita dalam rukun Islam pertama, di sana disebutkan bahwa kita harus bersaksi, mengucapkan 2 kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana di sini Ustaz mengenai Rabi'ah ini? Karena dia tidak mencintai Rasulullah, sedangkan Allah sendiri mencintai Rasulullah sebagai Rasulnya. Dan juga kita teringat kepada hadis Nabi, tuntutlah duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, tetapi tuntutlah akhiratmu seakan-akan kamu mati esok harinya. Kami mohon penjelasan dari Ustazah. Yang kedua, bagaimana sejarah daripada Rabi'ah Al-Adawiyah ini sebelum dia menjadi tokoh sufi wanita? Apakah dia punya keluarga? Kira-kira umur berapa dia menjadi tokoh sufi wanita? Selanjutnya yang ketiga Ustazah, kami sini belajar tasawuf di Yayasan Tazkiyah Sejati. Sedangkan tujuan tasawuf itu adalah fana. Artinya merasakan adanya Allah, bukan hanya sekedar mengetahui adanya Allah. Yang kedua, ma'rifat. Tadi Ustazah sudah menjelaskan bahwa untuk mencapai ma'rifat itu ada tahap-tahap yang harus kita lalui. Kalau tidak salah tadi mulai dari bertobat sampai kepada mahabbah dan ridha. Apabila tahapan-tahapan itu telah kami lalui di tazkiyah ini, apakah kami ini bisa menjadi tokoh sufi atau rabiah-rabiah muda di Indonesia ini? Demikian Ustazah, mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang ini ya tadi yang pertanyaan Bapak tadi, termasuk Ibu juga mungkin ya bisa dijadikan satu. Pernyataan-pernyataan Rabi'ah yang kontroversial sekali, yang banyak akhirnya disalahartikan ya oleh kita semua ya, bahwa seolah-olah memang dunia itu tidak penting ya. Jadi hanya Allah saja atau akhirat saja yang perlu kita fokuskan dalam hidup ini. Tetapi sebetulnya saya pikir walaupun saya membaca ini Rabi'ah, memang kalau pada level syariat, apalagi ada sunnah Nabi yang demikian, itu memang seolah-olah bertentangan ya, bertentangan dengan syariat. Tetapi kita ini membaca Rabi'ah adalah sesuatu yang sudah pernyataan yang dikeluarkan oleh yang sudah betul-betul mahabbah, yang sudah di sana, sehingga kita tidak mengerti apa yang di Rabi'ah sebenarnya. Sewaktu dia mengatakan bahwa Rabi'ah itu tidak membenci setan, kemudian tidak ada tempat cinta ya selain Allah Subhanahu wa taala. Itu juga dikritik oleh Ibnu Arabi, tetapi Ibnu Arabi banyak sekali memuji tentang kesalehan Rabi'ah. Nah, saya pikir itu bahasa Rabi'ah itu merupakan simbol-simbol yang artinya sebetulnya kalau orang sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala, ada ya, di jalan-jalan itu tuh ada hakikat yang harus kita mengerti, apa isi ya makna di dalam semua simbol-simbol atau syarat-syarat yang harus kita lakukan. Dan itu harus kita lakukan. Dengan lakukan itu bukan berarti salah, tapi adalah bagaimana kita bisa memahami itu lebih dalam lagi sehingga sampai kepada inti makna dari segala syariat atau simbol-simbol yang ada yang kita harus lalui. Nah, kemudian tadi ada yang menarik mengenai sejarah Rabi'ah dulu, mungkin ini sejarah hidup dan bisa dibaca secara lengkap di sini ada ya, di beberapa buku yang tadi saya tunjukkan juga ada sejarah hidupnya. Nah, mengenai jalan tasawuf ini memang kita perlu bimbingan ya. Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak datang ke sini ya mengharapkan untuk mendapatkan bimbingan untuk mencapai yang paling tinggi itu. Tetapi saya pikir ya jalan ini bukan berarti bahwa kita kalau sudah masuk ke takziah ini mengikuti ceramah-ceramahnya, kemudian tidak pernah absen, dengan sendirinya bisa mencapai level yang paling tinggi. Kalau seandainya demikian, bukan main itu hebatnya. Yang saya tahu ya, memang kita perlu bimbingan supaya kita tidak salah arah. Tetapi jalan tasawuf ini itu adalah jalan hati ya, di mana itu sangat tergantung dari kita masing-masing. Nah, jihadun nafs itu yang tadi pembersihan jiwa itu yang kita lakukan bukan dalam ruangan ini takziah saja, tapi dalam setiap menit, setiap detik, setiap nafas kita yang harus kita lakukan. Nah, selain itu juga tentunya mudah-mudahan ada petunjuk Allah. Karena petunjuk Allah itu yang paling penting. Yang pernah saya alami di tarekat yang bawa Muhyiddin, kalau kita masuk tasawuf ini berapa lama bisa sampai? Terus jawabannya 40 tahun, tapi ada yang 7 menit. Kalau Allah mau, tergantung level kita.
Nah katanya kita ini jiwa kita, yang ruh kita, yang ilahiyah, yang cahaya kita dalam diri kita, itu ditutupi oleh 70.000 veil ibaratnya. Nah tergantung dari kita mana, sejauh mana kita jihadun nafs itu, selalu mengunveil ya, tirai-tirai hijab-hijab itu. Nah ini hijab-hijab ini yang disebut attachment itu, yang selain Allah itu. Satu-satu kita fill up seperti bawang itu kan, ada lagi. Nah kalau saya merasakan, dan saya sering diskusi sama kawan-kawan saya ya, yang itu rasanya kok kita jalan di tempat sulitnya gitu untuk mencapai itu. Rasanya kok ya begitu, misalnya saya, oh ya kok ini udah sebulan saya nggak pernah marah ya. Nah itu langsung ego muncul, langsung ada kejadian buat saya marah besar. Oh berarti itu petunjuk bahwa kita belum sampai. Kadang-kadang setahun rasanya nggak marah gitu, setahun rasanya kok ada damai. Nah ada lagi ego ini, si ego di setan muncul. Kamu mungkin udah sampai. Langsung saat itu juga saya diberikan apa, bahwa saya langsung sedih, kecewa. Oh berarti belum. Itu jalan yang sangat licin dan sulit sekali ya, sulit sekali, dan mungkin sampai ini kayak air hayat belum tentu kita bisa sampai ke situ. Tergantung bagaimana usaha kita jihadun nafs itu. Karena yang paling sulit yang kita perangi adalah ego kita sendiri. Begitu kita merasa, kamu ya bagus juga ya kamu ya, kamu wah membantu orang itu, berarti kamu sudah bagus iman kamu. Langsung jatuh iman kita ke bawah. Jalan itu sulit, itu jalan licin sekali seperti saya katakan pada awal ini. Sehingga tidak ada waktu kapan dan tidak ada jaminan bahwa kita walaupun sudah di sini ya dengan bayar sekian juta misalnya atau ratusan juta, tidak ada jaminan bahwa kita akan sampai kepada level ma'rifat. Nah tergantung dari masing-masing kita. Buku-buku banyak ya kita baca gitu ya, belum tentu juga kita bisa. Yang penting bagaimana dalam setiap nafas kita itu adalah usaha. Tapi jangan lupa bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ibaratkan bahwa Allah itu sampai begitu sayangnya sama kita manusia. Saya ingin menarik terus itu hambanya supaya dekat ya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya dengan memberikan cobaan, dengan memberikan kekurangan harta, kekurangan jiwa, itu bukan berarti Allah benci murka sama kita. Tapi karena cinta kasih sayangnya Allah pada kita, sehingga Allah ingin kita sadar bahwa ingin memalingkan ya muka kita hanya berhadap pada Allah. Dengan diberikan ujian itu, sampai nafas terakhir pun Allah itu sudah masih berusaha menarik nafs mutmainnah kita supaya bisa kita capai begitu. Nah jadi kita harus juga percaya bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang tentunya akan, tapi kita juga harus berusaha begitu. Nah saya pikir mungkin akan ditambahkan oleh Mas untuk pertanyaan berikutnya mungkin. Memang ada yang bilang, bahkan kalau Rabi'ah mengatakan sampai ada seorang yang laki-laki datang kepadanya dan dia mengatakan kepada Rabi'ah bahwa saya telah melakukan dosa besar. Apakah kalau saya minta taubat, minta ampun pada Allah, Allah akan mengampuni saya? Terus Rabi'ah bilang tidak. Kalau Allah sudah mengampuni kamu, baru kamu bertobat. Artinya di sini bahwa sampai kita bertobat pun ya itu adalah hidayah Allah. Karena tidak ada satupun lembar daun yang jatuh tanpa sepengetahuan Allah. Termasuk berubahnya hati kita begitu. Tapi itu bukan berarti kita langsung bahwa itu kita tidak ada usaha ya. Pada level manusia kita, pada level kita ini kita jihadun nafs itu kita harus percaya bahwa kita bisa sampai ke sana. Dengan kepercayaan bahwa kita bisa sampai ke sana, kita akan berusaha dan melakukan itu, pembersihan jiwa itu. Tadi itu karena betul-betul Allah. Iya. Tapi saya kira ada satu pemikiran, bukan satu pemikiran di dalam kitab suci pun ada. Saya lupa surah nomor berapa, tapi kira-kira bunyinya mintalah kepadaku. Astajib lakum. Itu jelas-jelas dinyatakan bahwa mintalah kepadaku, akan aku berikan apa yang engkau pinta. Kemudian ada satu ayat lagi, saya kira apakah itu hadis qudsi atau saya nggak begitu hafal juga. Aku bagaimana hambaku saja. Dengan itu apakah tidak berlawanan? Karena konsepnya kita tadi adalah konsep cinta. Sedangkan di dalam Al-Quran sendiri juga jelas-jelas menyatakan bahwa Allah itu ya Rahman, ya Rahim. Nah, saya kira dengan alasan itu, dengan reason yang 3 itu saja, saya kira apakah juga tidak bisa kita minta kepada Allah? Itu saya kira itu bagus sekali ya. Nah ini kita bicara ya, kalau level ke Rabi'ah itu level mungkin Rabi'ah sudah ma'rifat menyatu pada Allah, tapi kita sebagian besar manusia kan masih belum. Nah
Kita bahkan sebagai manusia yang mencari ya jalan rohani ini, ingin mencapai ya ma'rifat, kita justru perjuangan itu adalah sebagai doa, termasuk kita meminta kepada Allah. Itu kita diwajibkan kita, karena pada level kita masih level bawah sini. Kita harus berdoa. Nah, itulah yang bagus sekali. Jadi sebelum, kalau menurut Sachiko Murata, ya sebelum kita menjadi disebut ya futuah ya atau nafsu mutmainah ya, kita harus menjadi hamba dulu. Artinya hamba kita rendah, kita kagum dengan Allah dan kita memohon kepada Allah. Nah, dengan kita memohon, itu tandanya bahwa kita, jiwa kita itu sudah mencapai jiwa yang masuk ke jalan ini, jalan tarekat ini. Artinya kita harus rendah dulu ya. Bahwa kita doif ya, kita manusia debu yang kita tidak berdaya apa-apa. Hanya Allah yang bisa menolong aku, dan kita diwajibkan untuk berdoa, untuk meminta, terutama dengan kita menyebut asma-asma Allah. Nah, kita pada level ini kita harus begitu, karena itulah sarana kita untuk jihadun nafs, ya kan? Nah, kalau sudah sampai ke sana, ya itu udah bicara lain lagi gitu ya. Arabia udah sampai di sana, tapi kita sebagai hamba yang masih di nafsu lawamah, kita harus berdoa. Nah, yang disalah artikan itu begitu, kita tidak boleh berdoa. Nah, itu kalau kita tidak mau berdoa karena Tuhan sudah ini, kita sudah, itu udah sombong. Begitu sombong ya, itu kita langsung jatuh iman kita ke bawah. Saya sudah sampai begitu ya, saya sudah level sini. Kalau ada seseorang yang mengatakan bahwa saya sudah level, ya nggak usah ma'rifat lah, hakikat aja. Sebetulnya itu udah di bawah, karena yang ngomong itu egonya. Nggak, kalau orang yang sudah sampai, tidak mungkin dia akan bersifat sombong begitu. Nah, kalau kita merasa bahwa baca Rabiah begini, berarti kita tidak boleh berdoa karena ya ini itu kita udah sombong gitu. Karena kita merasa udah sama dengan level Rabiah, padahal kita belum jauh. Ya, kita memang diwajibkan justru kita untuk menjadi manusia doif dulu yang tidak berdaya apa-apa dan minta pertolongan kepada Allah. Nah, dari situ kalau kita sudah sampai level yang bahwa tidak lawamahnya sudah yang paling tinggi dan sudah konsisten, kita hanya Allah saja, itu sudah lain lagi. Kita ya udah bersatulah. Apa keinginan Allah, ya keinginan kita. Kita nggak doa, kita bukan diri kita, ego kita yang kita pikir sekarang bahwa kita adalah ruh cahaya ilahi begitu. Itu yang level yang kita ingin tuju. Sebelum kita lanjutkan, saya kira saya mau berkomentar aja sebentar. Yang perlu kita sadari bahwa kita di sini itu belajar tasawuf. Sebatas yang pahami, ketika kita belajar tasawuf, kita belajar persoalan hati, persoalan batin. Dan apa yang kita pelajari adalah pengalaman-pengalaman rohani masing-masing tokoh, yang itu bagi saya, kalau pengalaman rohani itu tidak bisa dirasakan bagi orang-orang yang belum melaksanakan pengalaman rohani itu. Oleh karenanya, kenapa kemudian timbul pertanyaan-pertanyaan yang mungkin salah memahami persepsi ketika seorang Robi Adawiyah mengatakan bahwa tidak ada ruang lagi di hatinya untuk membenci setan. Itu seakan-akan kita mau memahami itu dengan kondisi pengalaman rohani kita yang masih paling tidak masih dalam tataran sangat mungkin tobat kita aja belum 100% betul gitu. Bagaimana kita bisa memahami seorang Rabi Adawiyah yang sudah perjalanan rohaninya sampai kepada mengatakan bahwa di relung batin saya tidak ada ruang lagi untuk membenci setan, itu kita pahami dengan kondisi batin kita yang berbeda. Dan saya tidak heran karena tidak hanya jamaah tazkiyah yang berkata seperti itu. Seorang al-halaj ketika mengatakan anal-haq itu dihakimi oleh ulama-ulama Pak, ibu-ibu, ulama-ulama menghakimi ketika al-halaj mengatakan anal-haq bahwa al-halaj salah. Kasus yang mungkin dekat dengan kita, Siti Jenar, bagaimana dia dihakimi oleh Wali Songo yang kita agung-agungkan mereka ulama gitu. Karena pengalaman rohani itu tidak bisa dihakimi dengan seseorang yang belum melaksanakan pengalaman rohani. Jadi saya kira perjalanan sufi di zaman Rasulullah sampai sekarang itu selalu mereka meninggal dalam keadaan tragis. Dan begitu juga Rabi Adawiyah, ketika beliau meninggal kemudian banyak sekali para pengamat yang mengatakan bahwa ada sisi negatif dari Rabi Adawiyah kalau kita tidak memahami Rabi Adawiyah secara komprehensif. Kenapa Rabi Adawiyah itu kemudian sangat anti dunia? Karena Rabi Adawiyah dari perjalanan hidupnya memang sangat sengsara, Bu. Mulai dari lahir sudah yatim piatu, kemudian jadi budak dan sebagainya. Akhirnya yang memerdekakan dia menjadi hamba yang merdeka itu karena kecintaan dia. Karena majikannya melihat bahwa Rabi Adawiyah punya sesuatu yang lain yang tidak dimiliki oleh orang lain.
Dalam kasus misalkan ketika dia dilamar oleh Hasan al-Basri, ketika ditanya, Rabi'ah hanya menjawab, mintalah izin sama orang yang memberi aku hidup. Mintalah izin kepada Allah ketika kamu mau melamar aku. Kalau Allah mengatakan iya, saya akan nikah dengan kamu. Tapi kalau Allah tidak mengatakan tidak, saya tidak berani. Karena saya itu bukan siapa-siapa, saya hanya berasal dari Allah. Cinta saya pun bukan cinta saya, cinta Allah. Itu yang perlu kita pahami. Kemudian dari beberapa pertanyaan itu yang saya tangkap bahwa kemudian bagaimana kita bisa mempraktekkan seorang Rabi'ah Adawiyah dengan konsep yang telah diutarakan bersama tadi, ketika kita berhadapan dengan kita itu hidup, kita itu berinteraksi, kita kerja, kita punya suami, kita punya hal-hal yang lain yang itu tidak bisa kita tinggalkan begitu saja. Tadi malam dalam praktek-praktek sufi itu ada sesuatu hal yang menarik dengan judul matilah sebelum mati, mutu qabla mautikum. Dalam sebuah praktek sufi itu sangat menarik dan itu hanya mudah dalam kata-kata tetapi sangat susah kita praktekkan. Bagaimana kita bisa mematikan hal-hal yang seharusnya kita matikan. Cinta kepada dunia, kita sombong, kita kemudian bergantung kepada sesuatu yang selain Allah. Bagaimana kita matikan, kemudian kita hidupkan nilai-nilai rohaniyah kita, nilai ilahiyah kita, kemudian kita bisa menuju kepada Allah. Saya kira saya setuju bahwa kita tidak boleh lepaskan tugas kita sebagai khalifatullah fil ard, sebagai pengganti Allah di dunia. Kita nggak boleh kemudian antisosial. Itu juga yang menurut saya dikritik oleh Kang Jalal. Kita itu kebanyakan bangga kita masuk surga sendirian. Kita bangga dengan wirid kita sendirian, kita bangga dengan keluarga kita yang sudah bagus, kemudian kita bisa berkata, saya sudah sholat malam, saya sudah puasa, saya sudah ini. Saya kira saya sudah lebih baik dari orang lain. Itu yang dikatakan oleh Bu Rana tadi. Ketika kita berbicara seperti itu, itulah ujian kita. Dan kita kembali lagi kepada level yang paling bawah. Karena semakin tinggi nilai ketakwaan kita, nilai ibadah kita, semakin tinggi juga godaan kita. Saya punya teman baru 2 tahun ini masuk Islam, kemudian dia masuk salah satu tarekat Syadiliyah, Pak Said Agil Syirat. Tetapi sebelum itu teman saya ini sudah belajar sufistik, mistisisme gitu, mistik melewat meditasi, sampai pada sebuah tingkatan dia sudah seperti, kalau dulu dia baca Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad tuh pergi kemana-mana, kalau panas dia dipayungi oleh awan, kalau hujan dia nggak kehujanan. Dia sampai ke batas itu. Dia kalau main golf, cerita kepada saya, kalau panas gitu dia nggak merasa panas, teman-temannya sudah capek, dia santai gitu. Kalau hujan gitu, kalau kelihatan mendung pagi-pagi, temannya pada nelpon semua, kamu datang dong main golf, ini sudah mendung, sebab kalau kamu saya ikut kamu gitu. Dia cerita sama saya hanya berkomentar, Bapak itu proses gitu. Kalau proses itu kemudian Bapak kemudian merasa bahwa itu yang Bapak capai dan Bapak sudah sampai kepada tujuan Bapak selesai, Bapak gagal. Tapi kalau semakin gak ada, semakin Bapak tidak dipayungi lagi, semakin Bapak kalau kehujanan ya kehujanan, semakin Bapak kemudian berhasil menuju sesuatu yang lebih tinggi lagi. Sampai kemudian kepada tataran syariat itu sangat mengkhawatirkan. Kalau dia sholat Jumat misalkan, kalau dia lebih khusyuk, itu dia merasa goyang dan orang lain merasa goyang. Akhirnya kemudian dia berkesimpulan kalau sholat Jumat saya nggak khusyuk-khusyuk amat aja, karena dengan tidak khusyuk dia tidak goyang lagi gitu. Akhirnya kan kontraproduktif. Seharusnya dia lebih khusyuk lagi, tetapi karena takut gitu, karena takut orang lain merasa ini merasa itu mengganggu orang lain, kemudian kalau itu tidak disikapi dengan baik akan kita kembali lagi. Oleh karenanya dalam pengantar tasawuf itu kenapa kita perlu guru? Dalam tasawuf karena itu pengalaman rohani, kenapa kita perlu mursyid? Itu Bu. Bagaimana kita pengalaman rohani kita itu tidak kita tafsirkan sendiri sehingga kemudian kita salah dan kita mandek, atau kita kembali lagi kepada jurang yang paling bawah. Kalau ada guru, paling tidak guru itu sudah punya pengalaman, akhirnya kita bisa terus, kita bisa menuju kepada sesuatu yang kita idam-idamkan. Jadi kembali kepada Rabi'ah Adawiyah itu, marilah kita berpikir bersama-sama bagaimana kita itu memahami Rabi'ah Adawiyah kalau kita sudah melewati tahapan-tahapan yang sudah disebutkan oleh Bu Ratna tadi, mulai dari taubat kita sudah benar, kemudian secara otomatis kita sudah naik lagi ke syukur dan lain sebagainya. Akhirnya ketika kita membaca bahwa saya tidak butuh lagi surga ketika kita sholat, dan saya
tidak takut lagi melakukan apa-apa karena saya takut neraka, itu kemudian kita pahami dengan benar-benar. Saya kira kalau kita membaca Al-Ghazali, kita bisa lebih memahami tasawuf lebih benar. Karena apa? Karena Al-Ghazali menentukan pilihan jatuh kepada tasawuf untuk membuat dirinya tenang. Ketika Al-Ghazali sudah melewati berbagai persoalan, berbagai jabatan, berbagai ilmu yang dia tulis, yang dia pelajari, yang dia pahami, yang akhirnya dia punya kesimpulan jalan terakhir menuju kepada Allah hanya tasawuf. Seorang Al-Ghazali sebelum menulis Ihya Ulumuddin, menulis buku-buku tasawuf itu sudah menulis buku fikih, sudah menulis buku filsafat, sudah menulis buku teologi dan lain sebagainya, yang akhirnya dia punya kesimpulan bahwa dengan fikih, dengan filsafat, dengan teologi itu tidak bisa mengantarkan Al-Ghazali kepada Allah dengan sesungguhnya, dengan ma'rifatullah tadi. Kemudian hanya tasawuf yang bisa mengantarkan dia. Problem kita itu, termasuk saya juga dan mungkin kebanyakan orang, kita belum memahami fikih dengan benar, kita belum memahami teologi dengan benar, kita belum memahami filsafat dengan benar. Kemudian kita tahu-tahu dengar gitu, ada iklan di Kompas, ada tasawuf dengan tema-tema pertemuan dengan Allah, dengan tema-tema mati sebelum mati dan sebagainya. Kita berharap kemudian dengan tiba-tiba kita bisa bertemu dengan Allah gitu, tanpa melewati proses-proses yang seharusnya kita jalani gitu. Saya kira itu tambahan dari saya. Masih ada waktu sekitar 20 menit, silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi disebutkan bahwa bertasawuf atau bertarikat itu perlu bimbingan mursyid. Nah, sekarang saya lihat di toko-toko buku gitu, cukup banyak sekali materi-materi yang sebenarnya makamnya itu belum bisa untuk orang yang sifatnya awam gitu ya. Nah, ini bagaimana gitu? Karena di toko buku orang bebas membeli buku dan dia juga nggak punya mursyid untuk membimbingnya gitu ya. Itu ada semacam kekhawatiran ya, kalau kemampuan hati dan ininya itu belum mampu menangkap makna-makna yang disampaikan di dalam buku yang tertulis tersebut gitu ya. Ini satu gejala yang saya pernah dengar juga, ada seorang syekh tarikat menyatakan, janganlah kamu banyak membaca tapi ikutilah apa yang saya ajarkan gitu ya. Karena ada suatu kekhawatiran barangkali di dalam menempuh jalan itu nanti justru keluar gitu ya, melenceng gitu kan. Pertanyaan saya itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak sempat katakan bahwa semua itu ada prosesnya Pak ya. Kita yang awam ini melihat bahwa sebenarnya jalan tasawuf itu dengan syariat itu proses itu seperti apa gitu loh. Maksudnya apakah kita harus menguasai syariat dulu dengan benar baru kita boleh mempelajari tasawuf itu supaya kita nggak tergelincir atau sebagaimana, atau bersama-sama? Karena seperti kita ketahui kebanyakan dari kita ini pendidikan dari kecil itu selalu syariat dulu Pak ya. Dari SD, mungkin dari taman kanak ada taman kanak Al-Quran bahkan sekarang gitu. Itu sebenarnya prosesnya yang sebenarnya yang benar itu bagaimana? Kalau kita syariat dulu, kita mumpuni atau kita ahli, sedang kita sekarang ini mungkin syariat mungkin masih tanggung Pak ya, gitu loh. Kita mempelajari jalan sufisme yang mungkin agak lebih berat lagi gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang kalau kita lihat di toko buku itu banyak sekali buku-buku tentang tasawuf ya. Seperti buku Rabiah ini ya, kalau kita baca langsung telan bulat-bulat itu betul-betul ya, kalau bagi orang awam membingungkan dan bisa menyesatkan ya, karena level mungkin pembaca itu belum sampai bisa mengerti apa yang diuraikan dalam buku-buku tersebut. Saya juga punya pengalaman ya, bahwa Bapak Muhyiddin itu pernah mengatakan bahwa janganlah kamu bicara mengenai jalan ini kepada orang awam. Hanya orang-orang yang mencari ya jalan inilah yang bisa begitu. Berkali-kali dia katakan kepada murid-muridnya, kalau kamu berikan ini kepada orang yang awam yang tidak mengerti, kamu akan diserang. Kamu bahkan akan bisa dibunuh begitu. Jadi ini adalah jalan rahasia katanya. Hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang betul mencari jalan rohani. Itu saya juga rasakan ya, saya tidak ya, berkali-kali saya misalnya dituding berdebat kalau saya dengan saudara-saudara saya sendiri begitu, karena saya mempelajari jalan tasawuf ini. Jadi memang secara mainstream ya, pemeluk agama Islam itu lebih ke arah jalan syariat ya, jalan syariat, dan ini memang cukup jarang. Tetapi sekarang memang kita tidak
bisa mencegah ya timbulnya buku-buku ini. Akhirnya saya kadang-kadang ya berpikir bahwa mungkin hanya orang-orang yang mencari ya, yang sudah pada level mencari jalan rohani yang akan mempunyai akses kepada buku-buku ini. Ini kembali lagi kepada hidayah Allah. Kita juga tidak bisa mencegahnya kan. Ya kalau Allah memang menghendaki ya dia akan mencari dan mendapatkan ini begitu. Nah, tentunya perlu mursyid atau bimbingan atau guru ya. Hanya masalah guru yang disebut yang guru yang sudah mencapai ma'rifat itu kan kita kadang-kadang tidak tahu siapa. Itulah yang suka diwanti-wantikan ya, diwanti-wantikan oleh guru saya, Pak Muhadin. Hati-hati mencari guru. Tapi beliau sudah meninggal lama, tahun 86 meninggalnya. Hati-hati mencari guru. Karena jarang sekali guru yang sejati. Yang paling aman, selalu berdoa kepada Allah, diberikan petunjuk. Sincere hati kita betul-betul ingin diberikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa mencapainya. Jadi artinya doa kita yang betul-betul hanya ingin mencapai jalan rifat, insya Allah Tuhan akan memberikan jalan-jalan. Ini juga yang saya pernah ya punya pengalaman yang bagi saya cukup menarik. Sewaktu saya waktu itu masih di Boston, pergi ke Harvard Bookstore, saya ingin mencari buku-buku tasawuf tapi untuk tradisi agama Kristen. Karena saya banyak sahabat-sahabat orang Kristen yang saya pikir kalau mereka juga bisa, setiap agama ada jalan tasawufnya ya, bisa mengambil jalan ini, tentunya jalan cinta itu mungkin akan bagus dan saya akan berikan kepada kawan saya. Tapi saya tidak tahu. Ya ada memang tasawuf Islam itu banyak, tapi saya mau yang tradisi Kristen. Saya cari, saya bingung ya di toko buku itu, toko bukunya besar sekali. Kemudian ada yang datang kepada saya, seorang pria, dia orang Inggris. Setelah saya berbicara dengannya, dia menunjukkan ini buku bagus, ini bagus, ini bagus. Ya kamu beli ini bagus. Yang ditunjukkan tuh buku-buku Kristen. Satunya ada judulnya The Clouds of Unknowing. Ya. Jadi pengalaman seorang suster yang sakit keras, kemudian dia mendapat revelation dari Tuhan, katanya dapat seperti pencerahan. Itu yang The Clouds of Unknowing. Nah, pengarangnya pun tidak tahu, tapi dia tuliskan pengalaman-pengalaman dan itu bagus sekali. Ya dari Thomas Morton ya. Kemudian saya ambil ya, itu pasti bagus katanya. Itu yang kamu cari. Ya. Saya bingung juga ya. How do you know that I'm looking for this kind of books? Saya tanya kepada dia. Katanya, tahu nggak kamu ya kalau orang yang sedang di jalan ini itu seperti magnet katanya. Saya merasakan katanya, kamu tuh mencari yang ini buku-buku sufi, buku-buku tasawuf. Kamu cari yang dari kalangan Kristen. Jadi rupanya akhirnya kita di gang toko buku itu ngobrol sampai 1 jam lebih dengan dia. Rupanya dia seorang dokter ya, medical doctor Inggris yang sedang ambil summer school di Harvard Medical School. Kemudian dia tertarik sekali dengan Sufisme. Dia sudah ke Iran, ya, dia sudah ke Irak, dia kemana-mana untuk berguru. Jadi memang kalau kita dengar bicaranya betul-betul dia udah mengerti sekali jalan ini. Terus saya mengatakan, katanya kalau setiap orang betul-betul sincere mencari jalan Tuhan, jalan rohani ini, sincere mendapatkan kecintaan ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah Tuhan akan memberikan kamu jalan, buka jalan. Kamu akan dipertemukan orang-orang yang ya mungkin juga bergabungnya di sini di Tajiah, insya Allah. Ya kita berdoa terus pada Allah, mudah-mudahan Tuhan membawa kita kepada cintanya begitu. Itu aja, jadi akhirnya kita ya percaya saja bahwa orang yang punya akses dengan buku ini gitu, kemudian dia akan mudah-mudahan Tuhan memberikan hidayahnya, insya Allah. Kemudian pertanyaan kedua mengenai apakah syariat dulu atau tasawuf dulu. Nah ini saya pikir pertanyaan yang agak sulit. Begini, kalau saya melihat ya pola-pola pendidikan agama di negara kita itu dari kecil itu memang lebih ke arah kita pengenalan syariat ya yang berlaku sekarang ini. Saya pikir dimanapun ya lebih kepada syariat. Jadi anak yang pertama diajarkan dia membaca Qur'annya dulu. Kemudian belajar ya, terus kemudian sholatnya, puasa ya, semua itu ya jadi syariat yang diajarkan. Terus kemudian itu saya pikir itu bagus ya supaya dari kecil anak-anak tahu rambu-rambu syariat ya, mana halal mana haram segala macam. Nah hanya masalahnya ya pendekatan hati batin atau cinta itu agak kurang diberikan.
Nah, saya terus terang, begitu anak saya masukkan TPA, 2 bulan saya keluarin TPA yang sekarang berlaku banyak di masjid-masjid. Karena yang diajarkan itu adalah mengajarkan bagaimana anak itu menanamkan bibit ego. Ya, ego itu kan kebanggaan diri. Nah, anak kemudian selalu diuji apakah sudah bisa bacanya. Kalau tidak, kurang bagus bacanya, dia dapat jelek. Terus kemudian juga pengenalan bahwa kamu agama Islam, yang Kristen itu kafir. Agama Islam yang terbaik gitu. Sampai anak saya tanya, "Emang betul ya, Mah, kalau seandainya orang Kristen itu nanti dibakar di neraka?" katanya begitu. Nah, kemudian saya mendengar itu, saya merasa, wah, ini tidak bisa gitu. Jadi anak saya lebih ditanamkan kebanggaan, termasuk kebanggaan dia bisa beragama. Pendekatannya pun tidak pendekatan pendidikan hati ya. Misalnya bagaimana anak diajarkan sensitif hatinya melihat orang-orang yang duafa, atau bagaimana anak-anak diajarkan supaya sensitif, supaya sayang kepada tanaman, binatang, itu tidak pernah diajarkan. Bibit cinta tidak pernah ditanamkan kepada anak-anak kita. Nah, cinta itu adalah cikal bakal dari jalan tasawuf sebetulnya. Nah, apa yang kita lihat sekarang di masyarakat ini, sehingga anak-anak yang sudah tahu, saya tidak yakin ya anak-anak murid Al-Azhar yang sudah dari kecil sudah bisa bagus baca Qur'annya, udah khatam berapa kali, dia akan sesuai gitu. Mungkin kalau ya narkotik gitu ya. Jadi terjadi dikotomi gitu ya, antara apa yang dia lakukan secara syariat dengan perilakunya begitu. Itu saya pikir juga tidak bagus. Jadi yang paling penting saya pikir sejalanlah antara tasawuf ya dengan syariat. Bahkan saya pikir tasawuf dulu, cinta dulu, fondasi cinta dulu yang ditanamkan kepada anak. Karena kalau anak dari kecil hanya mengenal cinta, tidak mengenal kesombongan, keegoan, itu yang akan fondasi yang paling bagus sekali. Nah, kalau ditanamkan bahwa oh, kamu sudah bisa baca Quran sampai juz berapa, hebat. Kamu sudah khatam udah hebat. Kamu banyak orang tua yang bangga sekali anaknya sudah bisa Al-Fatihah, sudah bisa baca segala macam. Tanpa sadar kita menanamkan rasa benih-benih kesombongan kepada anak kita kan. Nah, kesombongan itu adalah ego yang mau ingin naik gitu kan, ego naik buat saya hebat gitu, saya ini. Itu sebetulnya kita menanamkan suatu batu besar hijab ya bagi si anak itu untuk mencari jalan tasawuf. Tapi tidak diajarkan kerendah hatian. Anak kamu harus rendah hati, nggak boleh sombong. Walaupun kamu pintar nggak boleh sombong. Tapi kalau sekarang orang tua, anak saya ranking sekian loh, bangga begitu. Ya ditanamkan kebanggaan, ditanamkan sifat-sifat setan. Karena setan itu adalah dari api. Api itu kan maunya naik. Saya lebih baik daripada kamu gitu ya. Saya dari api, Adam dari tanah, sehingga saya tidak harus bersujud kepada. Itu kan sifat cikal bakal dari sifat setan, termasuk kehebatan kita sudah misalnya sampai pada makam-makam tertentu ya. Ya, itu sifat-sifat itu sangat ini sekali ya. Ego itu seperti apa ya, ujub ya. Itu seperti ibaratnya seperti semut hitam yang berjalan di batu hitam pada malam hari yang tidak ada bulan dan bintang. Coba bagaimana itu? Kita tambah sadar gitu ya. Tapi kalau dari kecil kita sudah diajarkan kerendah hatian ya, cinta, terus rasa apa aja lah gitu, dengan sendirinya si anak itu akan langsung cinta aja yang ada, dan dia akan memberikan cinta pada orang lain nantinya. Dan dia insya Allah ya akan ditunjukkan ke jalan-jalan cinta ini. Nah, itu saya pikir ya harus seimbang lah tasawuf sama. Tapi kalau tasawuf saja tanpa ada syariat bisa anarkis, karena tidak ada rambu-rambu, masyarakat chaotic ya. Itu tidak bagus juga, jadi seimbang. Makasih. Bapak dan Ibu sekalian, ada satu hal sedikit tentang kenapa kita perlu guru. Yang saya tahu, dalam tradisi tasawuf itu ada istilah satohat. Satohat itu kata-kata yang keluar dari seorang sufi yang ketika dia fana, ketika dia menyatu dengan Allah, itu biasanya keluar kata-kata yang kata-kata itu biasanya sangat nyeleneh gitu, sangat biasanya anti dunia atau apapun lah kata-kata itu, yang itu hanya bisa dipahami kepada orang-orang tertentu yang paling tidak sudah memahami tradisi-tradisi tasawuf. Oleh karenanya ketika buku-buku tasawuf 5 tahun terakhir ini banyak diterjemahkan, dan anehnya penerjemahan-penerjemahan itu biasanya sudah ke tingkatan yang ketiga, artinya dari Arab ke Inggris, kemudian dari Inggris diterjemahkan ke Indonesia. Dan yang saya tahu, kata-kata Arab itu banyak sekali yang tidak bisa terwakili dengan bahasa apapun. Contoh yang paling mudah, misalkan kata Rahman dan Rahim, itu kan kita memahami secara Indonesia sama aja, Maha Pengasih dan Penyayang, kita tidak bisa membedakan itu.
Padahal dalam kata Arabnya itu sangat jauh berbeda antara Rahman dan Rahim Allah. Itulah kemudian ketika 5 tahun terakhir ini buku-buku tasawuf banyak terjemahkan ke Indonesia, banyak sekali tidak kemudian kita bangga kemudian tasawuf itu kemudian di mana-mana orang belajar tasawuf, tetapi kita juga tidak boleh lupakan beberapa orang sudah menulis buku tasawuf, buku yang mengecam tentang tasawuf, bahwa tasawuf itu anti dunia, bahwa tasawuf itu keluar dari ajaran Islam dan lain sebagainya. Yang saya lihat penulisan buku-buku tasawuf itu hanyalah sebuah kekhawatiran orang-orang tertentu melihat orang-orang yang belum siap menerima tasawuf secara sesungguhnya itu kemudian bisa salah memahami. Paling tidak itu kalau saya boleh husnudzon terhadap orang-orang yang tidak setuju tasawuf itu kemudian dikembangkan dengan kemudian dengan tanpa batas-batas tertentu, orang bisa memahami, bisa membaca, akhirnya salah mempersepsinya. Oleh karenanya paling tidak menurut saya, Bapak yang bertanya tentang kenapa kita perlu guru, paling tidak guru yang tahu, yang bisa menafsirkan tasawuf itu secara ilmiah. Dalam arti ketika seseorang berkata anal haq al khalaj itu bahwa saya kebenaran, itu bisa menerangkan bahwa sesungguhnya kebenaran di situ, bahwa anal haq itu al khalaj sudah menyatakan bahwa dirinya lebur, dirinya nggak ada lagi, dia fana, dia kembali lagi innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu, bahwa dia kemudian nggak ada lagi, yang ada hanya Allah. Ketika al khalaj ditanya siapa yang ada di sakumu, dia berkata Allah. Apa yang ada di bajumu semuanya Allah gitu. Dan itu kan sesungguhnya perjalanan hidup seseorang kan menuju ke itu. Problemnya kita itu belum punya kondisi batin yang bisa memahami betul-betul. Kita belum ikhlas betul bahwa kita itu bisa meninggalkan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Persoalannya menurut saya itu kita belum menyadari betul, kita belum ikhlas betul bahwa sesungguhnya pertemuan dengan Allah itu sesuatu yang paling baik dan lebih baik dari hal-hal yang lain. Yang kedua, antara syariat dan tasawuf, saya kira menurut saya banyak orang salah memahaminya bahwa syariat dan tasawuf itu dianggap sebuah tingkatan, sebuah hierarkis gitu. Bahwa seseorang kalau sebelum syariatnya betul tidak boleh tasawuf. Akhirnya kalau kemudian itu dianggap tingkatan, kalau orang sudah tasawuf syariatnya harus ditinggalkan. Tapi bagi saya tasawuf dan syariat itu harus jalan seiring, karena masing-masing punya dimensi. Kalau syariat itu dimensinya fisik, kalau kita berbicara tentang sholat secara syariat, ya kalau kita sudah takbiratul ihram betul, gerakannya gimana, bacaannya setelah ini apa, ketika rukuk bacaannya apa, kemudian wudhunya juga betul, akhirnya sholat kita antara sah dan tidak. Tasawuf kita mau tingkatkan itu, sholat kita itu diterima atau enggak oleh Allah. Bagaimana dalam sholat itu kemudian kita menghadirkan Allah. Jadi kalau nilainya sholat kita itu secara syariat itu 9, belum tentu 9 juga secara tasawuf. Bisa jadi 0, bisa jadi 2. Karena ketika kita sholat, ya hati kita nggak sholat, hati kita kemana-mana. Dan itu yang sesungguhnya kita sering baca dalam Al-Quran, sesungguhnya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ternyata kita sholat setiap hari, perbuatan keji dan mungkar kita laksanakan, karena kita masih pada tataran syariat. Kita bacaannya khusyuk, fasih, itu kita anggap selesai tanpa kita menghadirkan hati kita dalam sholat. Itu yang terakhir sebelum kita tutup, karena kita sudah jam 12, tentang doa, Bu, saya kira kita perlu juga perbincangkan. Sebab kalau kita salah memahami, kemudian kita akan pesimis, kita akan menjadi jabariyah, menerima apa adanya, bahwa sesungguhnya kita itu tidak bisa menentukan kehidupan kita, hanya hidayah yang menuntun kita. Kalau kita nggak dapat hidayah, mau kita berbuat apapun, kita nggak bisa menjadi rabi'ah gitu, Bu ya. Bagi saya, kenapa doa bagi seorang sufi itu tidak diperlukan lagi? Karena doa itu permintaan. Ketika kita sudah dekat, sudah menyatu dengan Allah, itu otomatis kehendak kita itu sama dengan kehendak Allah. Oleh karenanya, tanpa berdoa pun itu sudah sejalan. Kalau kita dekat dengan orang tua kita, biasanya tanpa terbesit pun kita minta sesuatu kepada orang tua, sudah sejalan, Bu. Jadi disitulah sesungguhnya fungsi doa gitu. Jadi tidak berarti kemudian biasanya kalau orang berdoa itu merasa masih ada jarak antara yang berdoa dengan orang yang dimintai pertolongan. Tapi kalau sudah tidak ada lagi, teman saya yang tadi yang sudah diikuti awan, yang tidak kehujanan itu, dia udah takut berdoa. Karena apa? Karena dia merasa bahwa
Dia sudah terlalu banyak diberikan oleh Allah dan belum memberikan apa-apa kepada Allah. Sehingga meminta apa lagi? Sesuatu yang sudah diberikan aja belum dimanfaatkan secara maksimal. Gitu, bagaimana saya bisa mempertanggungjawabkan pemberian Allah yang ini aja, kemudian saya mau minta lagi gitu. Dan akhirnya dia kemudian karena masih terus dia zikir dan lain sebagainya, akhirnya dia punya kesimpulan lama-lama, kenapa Pak gitu, saya tidak berdoa lagi karena sedikit demi sedikit kehendak saya itu sudah sejalan dengan Allah. Saya kepengen itu, saya gagal ini, gagal itu, saya kepengen itu gitu. Punya appointment sama orang gitu tanpa dia perkirakan, kemudian sudah terjadi apa yang dia inginkan tanpa dia harus berdoa. Jadi persoalannya bagaimana kita dengan sendirinya perjalanan menuju Allah itu juga perjalanan menuju bagaimana kita menyetarakan kehendak-kehendak kita kepada kehendak Allah. Ini bisa dipraktekkan juga ya, terutama karena saya sudah merasakan bagaimana mengenai keinginan itu. Kadang-kadang memang kita manusia punya keinginan ya, tapi keinginan-keinginan itu sebetulnya membuat itu adalah cikal bakal dari kita akan merasa kecewa terus dan tidak akan ridho. Saya sering diskusi dengan kawan-kawan saya, akhirnya memang sebaiknya manusia itu tidak punya keinginan sama sekali. Seperti ada seorang sufi yang mengatakan, apa keinginan kamu? Rabia juga dikatakan, apa keinginan kamu? Iya, saya berkeinginan supaya saya tidak punya keinginan sama sekali. Kalau kita tidak punya keinginan sama sekali, bukan berarti kita langsung fatalistis ya, tapi kita justru kita bekerja semampu kita ya, apapun peran kita di dunia ini kita lakukan dengan sebaik-baiknya tanpa ada attachment dengan suatu keinginan tujuan dari apa yang kita lakukan. Pokoknya sebaik-baiknya saja, mengenai apa hasilnya terserah pada Allah. Sehingga kalau kita tidak punya keinginan, tidak akan ada peluang kita akan kecewa. Karena keinginan itu adalah merupakan cikal bakal dari kecewa. Yang paling enak adalah apa saja Allah akan berikan, begitu. Allah berikan apa saja kepada kita, keinginan kita serahkan kepada Allah. Apa saja berikan kepada kita, kita terima. Tapi yang jelas dalam usaha kita sebagai manusia itu adalah kita selalu memerankan tugas kita dengan sebaik-baiknya dan betul-betul bertanggung jawab. Insya Allah ada sesuatu nanti. Nah, berdoa yang baik adalah berdoa supaya kita selalu berikan petunjuk. Itu yang doa yang paling baik mungkin. Saya pikir sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira kita tutup pengajian pada siang ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tentang Rabi'ah Adawiyah memberikan pemahaman baru kepada kita bagaimana kita bisa menyintai Allah dengan benar. Dan seperti biasa kita tutup doa pada siang hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yusiluni ila qurbik wa antaj'alaka ahabba ilayya mimma siwak wa antaj'ala hubbi iyyaka qa'idan ila ridwanik wa syauqi ilaika za'idan an isyanik wamnun bin nadhari ilaika alai wa'udhu bi'ainil wudhi wal 'atfi ilai wa la tasrif anni wajhak waj'alni min ahlil is'adi wal khutwati indak ya mujibu ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku mohonkan cintamu, cinta orang yang menyintaimu, dan cinta amal yang membawaku ke sampingmu. Jadikan Engkau lebih aku cintai daripada selainmu. Jadikan cintaku padamu membimbingku pada ridhomu, dan kerinduanku padamu mencegahku dari maksiat atasmu. Ya Allah, anugerahkan padaku memandangmu. Tataplah diriku dengan tatapan kasih dan sayangmu. Jangan palingkan wajahmu dariku. Jadikan aku dari penerima anugerah dan karuniamu, wahai pemberi ijabah ya arhamar rahimin.